Dulu kalau kita dapat 100, dipajaki 10, bismillah atas nama NKRI dan keluarga negara yang baik kita bayar. Tapi kalau entah bagaimana peraturannya membuat dagang susah segala macam, income kita jadi 80 dipajaki 15. Bunyilah kita. Benar nggak? Tapi kalau regulasi pemerintah, kebijakan itu membuat kita jadi 200. Dipajaki 20% aja kita ikhlas. It's okay ya. It's okay. Jadi gue bilang, boleh cek di pajak. Gue bayar pajak 9 digit. Jadi gue boleh mengkritik, gue boleh menyarankan, gue boleh ngomong. Miliaran ya berarti. Insya Allah. Ya tahun kemarin sih segitu. Mudah-mudahan terus bisa. Tapi kan dulu mengecil jadinya gara-gara ini. Nah, jadi bahkan kita ngomong sama teman-teman di Departemen Keuangan, kita bilang, iya sebenarnya lu berhak. Karena lu memang bayar, jadi berhak gue begini. Kalau yang lain teriak-teriak jangan nyanyiin PWP aja nggak punya gitu. Karena saya merasa porsinya gue lakuin kok sebagai warga negara, bener nggak? Tapi Sobat Era sekalian, teks amnesti jilid 2 ini udah berakhir akhir Juni kemarin. 30 Juni kemarin. 30 Juni kemarin. Apa memang untungnya apa teks amnesti 30 Juni kemarin itu? Rekening kita minus kali ya negara ya, karena subsidi harga segala macam. Mereka jadi perlu. Mereka butuh fresh money gitu. Oke lah, kita contribute gitu ya. Ya tapi kalau bisa next, jangan lu peres. Lu kasih gue bermain juga jangan too much rule gitu ya. Iya. B Media Podcast. Keren. Di depan saya ada orang yang selalu bilang, tolong dong diundang. Saya bilang susah ngundang orang ini, orangnya sombong. Bosman Mardigu alias Mardigu Wowi alias Sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Saya panggilnya Mas, tapi karena saya lihat, saya kan di sini ada 3 panggilan tuh, ada Mas, ada Bung, ada Bang. Kalau Mas itu kelasnya ya pilkada Solo lah. Kalau Bang naik sedikit pilkada DKI. Betul. Kalau Bung, itu pilpres. Udah nasional itu. Nasional. Karena itu saya panggil Bung ya. Bung Mardigu, Bung Bosman ya. Bosman atau Mardigu? Bosman aja lah. Itu Bung Bosman. Semua orang kayaknya udah nyebutnya itu. Itu kalau Bung Bosman itu kayak Bung Bos ya kan? Atau Pak Bos. Bung Bosman ya. Pertama terima kasih ya sudah di ini dan sama-sama. Kita sudah introduction agak panjang tadi menyebut hal-hal yang menjadi concern. Yang nggak bisa disiarin soalnya. Yang nggak bisa disiarin. Tapi untuk yang bisa disiarin saya mau memulai dengan pertanyaan pertama. Dan yang ini paling gampang. Sekarang ini apa yang Anda pikirkan? Tapi bukan tentang hal personal, tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya merasa harus menyuarakan beberapa suara yang juga saya merasakan. Jadi nomor 1 urusan pajak gitu ya. Jadi ini banyak menyekik masyarakat dan saya pikir saya harus berbicara karena saya mengalami hal yang kaitannya sama. Dengan undang-undang pajak ini ya, yang baru? Semuanya sudah. Semua ya? Seluruh paket. Maksudnya gini, dulu kalau kita dapat 100, dipajaki 10, bismillah atas nama NKRI dan keluarga negara yang baik kita bayar. Tapi kalau entah bagaimana peraturannya membuat dagang susah segala macam, income kita jadi 80 dipajaki 15. Bunyilah kita. Benar nggak? Tapi kalau regulasi pemerintah, kebijakan itu membuat kita jadi 200. Dipajaki 20% aja kita ikhlas. It's okay ya. It's okay. Nah ini istilah kita nggak ikut ngebangun individu, tapi lu majekin. Nah ini bahasa Jawanya nemen ini. Gitu nemen. Keterlaluan. Itu bunyi. Jadi untung saya pernah kuliah di Jogja, jadi nemen tuh paham saya nemennya. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya tuman ini. Iyalah gitu. Tuman ya. Tuman ya. Kalau orang nakal tuh kebangetan sih kamu tuman. Iya. Nah itu jadi kita mau mengingatkan bahwa ya mbok dinaikilah jadi 150 baru lo pajekin. Jadi jangan majek dulu orientasinya, tapi memberikan benefit. Itu baru kita ikhlas gitu. Ini yang sekarang agak nggak ikhlas. Udah ininya gue lo nggak nolong, lo neken, ininya lo gedein. Nah kita ini suara pengusaha ya. Suara pengusaha. Jadi kan kita ini kalau pengusaha kita bagi dua ya kan, ada mikro. Soalnya bukan apa, saya lihat di pemberitaan, Bosman kekayaannya sampai triliunan. Portofolio itu mungkin perusahaan. Portofolio kan? Jadi cuma bagian dari perusahaan. Jadi portofolionya ya kan. Portofolionya kita aset bersama lah. Pajaknya juga tinggi kita. Jadi saya pernah ini pembukaan aja. Jadi kenapa nih Bosman suka mengkritik? Saya bilang, ingat
kritikan saya semua pasti ada solusinya. Nggak pernah saya ngeritik kosong. I see. Jadi pajak nanti gimana ya? Gue kasih tahu gimana cara lu ningkatin pendapatan supaya pajak juga naik tapi masyarakat juga benefit. Ya kalau minta ya kita selalu bukan sekedar kayak ini. Gue kritiknya gini, enggak. Nanti pun kita kasih. Jadi kenapa? Karena gue boleh sombong sekali lagi kan. Dan boleh bos. Yang boleh sombong itu satu Bosman, kedua Ahmad Dhani gitu. Yang orang-orang menurut saya yang boleh sombong tuh pembayar pajak. I see. Gitu. Jadi gue bilang boleh cek di pajak. Gue bayar pajak 9 digit. Jadi gue boleh mengkritik, gue boleh menyarankan, gue boleh ngomong. Miliaran ya berarti. Insya Allah. Ya tahun kemarin sih segitu. Mudah-mudahan terus bisa. Tapi kan dulu mengecil jadinya gara-gara ini. Nah jadi bahkan kita ngomong sama teman-teman di Departemen Keuangan, kita bilang iya sebenarnya lu berhak karena lu memang bayar. Jadi berhak gue begini. Kalau yang lain teriak-teriak jangan nyanyiin PWP aja nggak punya gitu. I see. Gitu ya, entah ini yang pro pemerintah atau yang oposisi. Kita challenge udah. Tapi emang masih bisa nggak punya NPWP kalau ataupun kalau punya bayarnya nol gimana? Kalau ada public appearance-nya itu rasanya nggak mungkin lah nggak punya NPWP kan? Bener kan begitu. Tapi kalau di nolin atau ya minimum aja karena gaji gue segini gitu ya, nggak real. Nah, ini yang kita bilang bahwa pembayar pajak itu harusnya boleh bersuara, benar nggak? Oh sorry, tadi yang miliaran tadi itu kurang bayar ya hitungannya? Kira-kira. Ya, yang kurang bayar kan setelah kita hitung kan self ini kan kurang bayarnya miliaran gitu. Kan bisa aja dinolin kan? Kalau bayarnya segitu emang. I see. Memang segitu. Jadi istilahnya makanya itu saya pernah bilang, saya ini agak nggak setuju waktu tahun 2002 terjadi perubahan bahwa one man one vote. Ya, bukan one man one vote, one person one vote. Marah nanti. Oke. Yang woman. Jadi satu orang satu suara ini ada rasa ketidakadilan karena seorang pembunuh dengan seorang kiai hafal Quran yang satu ahli surga satu ahli neraka suaranya sama-sama satu, sementara kita nanya ini banyakan ahli surga apa ahli neraka nih, kita akhirnya kan yang ahli neraka bisa dibayar. Ini gue bukan bilang bahwa itu menjernalisir, tapi maksudnya cobalah mereka yang membayar pajak misalnya 100 juta setahun itu dapat satu ekstra suara. Jadi kalau disebut Bang Refli Harun mau nyoblos suaranya 37, kita tahu pajaknya berapa. Jadi ada kualitas, ada pembobotan. Sehingga kita yang pembayar pajak ini dia bisa mengarahkan. Wah kayaknya kalau yang menang sang ibu kayaknya akan membawa ke sini nih lebih baik daripada sang bapak yang sudah umur sekian. Bersama-sama karena dia punya knowledge, dia punya network, dia punya, tapi suaranya 37, 42 gitu kan, 17. Mungkin ini menarik untuk menjadi fair kan, orang malah jadi bayar pajak. Dan ini karena sistem pemilu yang pertama di dunia. Pertama di dunia, tapi adil menurutku karena ada pembobotan, jadi adil gitu ya. Nah itu yang kita bilang bahwa di Amerika bapaknya demokrasi menyatakan satu suara disebut popular vote, tapi college jadinya yang electoral vote itu kan yang gede-gede suaranya itu yang menentukan arahnya kemana gitu. Jadi kayak kita tahu kalau Hillary yang secara populer Hillary menang, tapi negara udah Mbak Hillary mendingan. Ini ada dua devil nih, ada devil yang hitam, ada devil yang putih gitu ya. Ya udah sikat aja deh yang Trump lah, devilnya ketahuan gitu ya. Dan mudah dipatahkan karena terbuka gitu. Nah yang electoral vote ini yang menentukan dia lari ke sana. Itulah yang kita sebut pembobotan. Ini game changing sih, nggak cepet, tapi kan harus dibunyikan. Itu kita punya tradisi ini nggak? Tradisi meranking pembayar pajak nggak punya ya? Belum ya. Belum. Kita mau. Kenapa mungkin nggak di disclosure gitu? Wah ini pembayar pajak, karena nggak benar mungkin bayar pajak. Makanya, wah ini bayarnya katakanlah 300 miliar, tapi kayaknya lebih dari 300 miliar deh. Kebanyakan perusahaan yang tapi kalau personal ini kan pajak pribadi kan. Jadi kalau pajak perusahaan ya biarin lah. Tapi kalau pajak pribadi ini menarik karena seorang mendadak mau menjadi punya postur di lingkungannya. Oh Pak Haji Anu 4 loh. Ya gila gitu. Itu cukup direspek gitu. Suara dia cukup direspek. Jadi bukan sekedar tapi berarti Bung Bosman membayar 2 kali pajak berarti. Pajak perseorangan sama pajak perusahaan dong berarti. Dan pajak tax amnesty. Oh ikut juga tax amnesty kemarin? Warga negara yang baik saya ini. Karena itu saya bilang saya boleh komplain, saya boleh mengkritik versi saya sih. Karena saya merasa porsinya gue lakuin kok. Sebagai warga negara, bener nggak? Tapi sobat era sekalian, tax amnesty jilid 2 ini udah berakhir akhir Juni kemarin. 30 Juni kemarin. 30 Juni kemarin. Apa memang untungnya apa tax amnesty 30 Juni kemarin itu? Rekening kita minus kali ya negara ya, karena subsidi harga segala macam. Mereka jadi perlu mereka butuh fresh money gitu. Oke lah, kita contribute gitu ya. Ya tapi kalau bisa next. Jangan lu peres, kita
lu kasih gue bermain juga jangan too much rule gitu ya. Harus ini, harus itu gitu ya. Yang saya pikir kadang-kadang ya ini mah sikat aja lah gitu. Nah sekali lagi, jadi saya merasa pengusaha kan kita bagi dua, pengusaha besar dan mikro, kecil dan menengah. Kita bagi dua. Pengusaha besar itu punya banyak akses finansial. Jadi dia bisa IPO, dia bisa pinjam bank karena dia punya aset sebagai jaminan. Jadi punya teman juga. Nah ini yang saya mau kritik. Jadi mungkin di channel Abang ini kan banyak politik, angle-nya atau ketatanegaraan. Tapi di dalam Toto Negoro, menata negara itu kan bukan politik satu-satunya. Kita anggap aja, kita ambil yang istilah udah baru, IPO, Lex, Sosbud, Hankam. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, anggap 7 pilarnya. GBHN banget nih. Nah, iya kan? Nah, pilar satu politik saat ini kan harusnya cuma 1/7 dari apa yang kita diskusikan. Nah, sejak reformasi, sejak 2002 perubahan segala macam, 80% pembicaraan itu terlalu politik. Too much politik ya? Too much politik, sehingga sosial nggak kepegang, budaya nggak kepegang, ekonomi yang nggak kepegang gitu. Nah, contoh ekonomi ini dulu, kalau bisnis kita bagus, kita mau pinjam ke bank, ada sebuah kata mantra, yang fardu, yang wajib adalah kita punya kolateral atau jaminan, gitu ya. Nah, dulu sebelum peristiwa IMF masuk ke Indonesia, ada 2 caranya. Ada asset based loan, loan berdasarkan aset. Nah, itu. Yang kedua adalah project based loan, loan pinjaman berdasarkan project. Jadi kalau Bang Levi punya kontrak dari Pertamina suruh ngelas pagar, harganya 1 miliar, itu project. Kalau kita perlu uang 50%-nya, 500 juta, maka kalau bank sekarang ada jaminan nggak? Walaupun tidak ada project-nya, tetap jaminan. Karena diputus hanya project hanya aset based loan yang boleh sekarang di Indonesia. Dulu ini pun surat berharga ini bisa dikasih berdasarkan project. Kontrak project itu bisa dijadikan jaminan. Yang jadi masalah adalah pengusaha besar punya aset, yang kecil, menengah, mikro nggak punya aset. Fundingnya dari mana kalau dia dapat kerjaan? Nah, ini kita secara sistemik. Ini kita nggak bisa kaya nih. Kecuali project loan boleh diadakan, sehingga kalau Pertamina ngasih project ke mereka, ini bisa dijaminin ke bank. Nah, saya tuh ingin mengusulkan hidupin lagi project based loan. Gitu. Ini kita sudah 20 tahun loh project based loan itu tidak boleh. Udah 20 tahun ya? Udah 20 tahun. Padahal, ini contoh. Ini saya kasih contoh supaya sahabat semua yang nonton channel ini memahami the other flip of coin, sisi lain dari koin, atau the dark side of the moon. Kita lihat moon, kita mau lihat dark side-nya gitu ya. Nah, kita ingin mengingatkan misalnya nih, saya dapat project misalnya di suatu daerah di Pekanbaru, dapat project, kontrak dari Pertamina misalnya, proyek itu nilainya 100 miliar, saya perlu duit 50 miliar untuk bangun, jaminan gua nggak punya, maka apa yang dilakukan? Saya pergi ke Singapura, buat perusahaan di Singapura, 100% Indonesia, terus maka kewarganegaraan PT ini, LTD ini kan Singapura punya, kita akuisisi 100% proyek kita di sini. Kita pinjam berdasarkan proyek di Singapura, keluar nggak? Bisa keluar ya? Ya keluar, karena kan project based loan di sana boleh. Ya udah, terus nanti di sini ngutang, bayarin sana ngutang aja, terus di sini nggak pernah untung. Ya gue kaya raya. Dulu gue lakukan itu. Karena itu gue bilang gue monster ekonomi. Dulu gue lakukan itu, tapi sekarang gue ada insaf. Gue balik ke Indonesia. Jadi berapa lama berdosanya waktu itu? Banyak, lama. Ada kali 20 tahun gitu ya. Tapi di sisi lain Bang, cuman sekedar mengingatkan. Gue punya rumah yatim Indonesia. Usianya udah 26 tahun. Berarti untung 6 tahun ya? Nah, mau gue ceritain adalah begini. Kalau pajak di sini 25%, ini gue buka aja supaya kita ada wake up call bagi negara ini. Kalau nggak, orang akan melakukan itu terus. Di Singapura pajak cuma 14%, di sini 25%. Gue selisih 11%. Mendingan gue proyek gue di Singapura semua, pajaknya cuma segitu. 11% gue kasih anak yatim. Jadi kita punya cara untuk survive, tapi dengan cara memanipulasi. Gue pikir enggak lagi deh, gue mau jadi orang tobat di sini. Tapi permudah Jo, istilah kita. Pakai sulut punya, mana ada punya Jo. Permudah hal-hal seperti itu. Karena kita kan taatnya sama duit nih. Kalau kita pengusaha, bener nggak? Lu bikin susah, gue negara lain. Gitu. Karena uang nggak ada kewarganegaraannya soalnya. Itu. Nah, kira-kira oligar, kira-kira konglomerat, kira-kira orang yang rekeningnya di atas 10 digit, apa taat sama beginian? Enggak, semua main di luar. Gitu. Nah, mau mereka balik? Itu kan, jangan pajakin yang coro-coro yang kecil-kecil UKM ini dipajakin. Nggak akan pernah kaya negara kita. Ini dipermudah, mereka balik ke negara ini.
Kayak kita itu, gitu. Nah ini yang gue mau challenge. Jadi gue marah, ngeritik, tapi kasih solusi. Mudah-mudahan ini solusi ya.